Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam soal pemikiran Tom Lee dari Von Strat, bahannya dari wawancara mendalam yang Anda bagikan ke kami. Fokusnya apa? Ya, kita coba tarik pelajaran penting dari perjalanan karirnya yang wah panjang ya. Gimana sih dia membaca pasar? Terus gimana dia bisa lolos dari badai besar kayak krisis finansial global 2008 itu? Dan yang juga seru, intuisinya menangkap peluang di hal baru kayak Bitcoin dan AI. Ini semacam jalan pintas lah buat kita pahami sudut pandang unik analis pasar senior ini. Pertanyaan gedenya gini, gimana caranya pengalaman di bidang yang kayaknya beda jauh, riset nirkabel, ngurusin utang perusahaan bangkrut, malah jadi dasar strategi investasi makro yang jitu. Terus gimana juga dia bisa lihat potensi di Bitcoin waktu institusi gede lain masih pada ya ragu-ragu gitu. Oke, mari kita bedah bareng-bareng ya. Kita mulai dari langkah awalnya dulu. Perjalanan Tom Lee di JP Morgan itu mulainya spesifik banget ya, sebagai analis riset buat operator nirkabel. Tapi, nggak lama cakupannya jadi luas. Jadi kepala strategi saham small and mid cap. Dan ternyata, ini ada hubungannya sama pengalaman dia ngurusin perusahaan nirkabel yang kolaps pasca bubble.com meledak. Wah, nyambung gitu ya ternyata. Betul-betul. Dan di situ justru muncul insight awalnya yang krusial banget. Lee ini terlibat di divisi yang mungkin kita jarang dengar ya, namanya Desk Deep Lending. Gampangnya gini, ini bagian bank yang kasih pinjaman darurat ke perusahaan yang lagi susah atau bahkan udah masuk proses bangkrut. Nah di sini, dia lihat langsung gimana caranya nilai itu bisa diselamatkan atau malah diciptakan dari situasi sulit. Ada contohnya nih, obligasi Leap Wireless. JP Morgan beli pas harganya murah banget, cuma 16 sen per dolar, akhirnya bisa balik modal plus untung jadi 127 sen per dolar. Untungnya gede banget kan? Pengalaman ini ditambah dia lihat manuver cerdasnya Eddie Lampert sama Sears dan Kmart waktu itu, wah itu benar-benar membuka mata dia. Jadi pengalaman nemu harta karun di reruntuhan ini bikin dia makin penasaran ya. Dia sampai bikin tim riset di Mumbai, manfaatin sumber daya global gitu ya. Terus mereka nyisir ribuan kasus bangkrut dari tahun 70-an. Hasilnya? Sebuah laporan penting, judulnya The Chapter After Chapter 11. Ini bukan cuma studi kasus biasa loh. Laporan ini nemuin pola dan kondisi spesifik. Kapan sih saham perusahaan yang baru aja keluar dari perlindungan kebangkrutan bab 11 bisa jadi investasi yang untungnya gede? Ini kayak contekan gitu, yang bikin dia makin jago di saham-saham small mid cap. Nah, terus datanglah masa-masa genting, 2007-2008, pas mau krisis dan pas puncaknya GFC itu. Lee diminta naik jabatan, jadi kepala strategi JP Morgan. Perannya jadi lebih makro nih, lihat gambaran besar ekonomi sama pasar. Awalnya dia agak ragu loh. Kenapa? Ya karena latar belakangnya kan analis saham bottom up. Fokusnya ke perusahaan satu-satu, bukan prediksi pasar keseluruhan. Tapi yang menarik itu, gimana dia justru bisa adaptasi dan malah nemu celah buat unggul di peran makro ini. Dia nggak langsung sok tahu bikin prediksi gede, dia sama timnya balik lagi, buka buku sejarah, pelajari pola-pola bear market, pasar lesu gitu, lihat data jauh ke belakang sampai awal abad 20, sekitar tahun 1918. Nah, riset ini ngasilin laporan Guide to Stock Bottoms Part 1. Ada temuan penting di situ. Salah satunya, bear market yang parah itu seringnya retracement. Jadi pasar nggak cuma balik ke awal naik, tapi bisa turun lebih dalam lagi. Contohnya depresi besar 1929 sama krisis 1974, itu dua-duanya intinya balikin indeks ke titik sebelum naik gila-gilaan, malah lebih rendah sekitar 125% retracement katanya. Nah berbekal pola sejarah ini, mereka berani bikin prediksi yang, wah lumayan nekat ya, di tengah kepanikan pasar waktu itu. Mereka perkirain titik terendah S&P 500 itu bakal ada di kisaran 670 sampai 720. Dan beneran kejadian kan? S&P 500 nyentuh dasar di 666 bulan Maret 2009. Prediksinya akurat banget. Mereka juga lihat kalau lamanya bear market itu ada hubungannya sama lamanya bull market sebelumnya. Dari situ mereka bisa kira-kira kapan pasar bakal nyentuh dasar. Paling lambat Juli 2009 katanya. Tapi mereka nggak cuma lihat harga sama waktu aja kan? Timnya juga nemuin indikator ekonomi yang biasanya udah mulai membaik sebelum pasar sahamnya balik arah naik. Kayak indeks manufaktur ISM itu. Ini penting nih. Mereka catat kalau fundamental ekonomi makro yang umum, kayak data pengangguran, biasanya baru bagus setelah pasar sahamnya pulih. Jadi kalau nunggu data ekonomi bagus semua, ya bisa ketinggalan kereta pemulihan pasar.
Persis. Dengan analisis sedalam itu, mereka jadi berani ambil posisi bullish, optimis gitu. Pas Februari 2009, waktu S&P 500 di sekitar 710. Meskipun, ya, agak kecepatan dikit sih, pasar masih turun lagi ke 666, tapi pandangan mereka yang beda sendiri waktu itu jadi sorotan banget. Di tengah orang pada pesimis parah bilang dunia mau kiamat, mereka jadi salah satu yang pertama berani bilang, kayaknya dasarnya udah deket nih, atau malah udah lewat. Ini bikin nama mereka naik dan orang jadi percaya sama analisis mereka. Tapi ada sisi psikologisnya yang seru nih. Ternyata banyak investor, bahkan Tom Lee sendiri ngaku awalnya gitu juga, malah kejebak offside di 2009. Maksudnya mereka telat sadar kalau pasar udah balik arah dan mulai naik lagi. Kenapa bisa gitu ya? Kayaknya luka batin sama trauma gara-gara krisis finansial global itu dalam banget. Sampai-sampai ngalahin sinyal perbaikan yang sebenarnya udah muncul di model mereka, kayak data ISM yang mulai bagus. Rasa takutnya lebih kuat dari rasionalitasnya. Iya, dan ada juga dinamika internal di institusi gede kayak JP Morgan. Divisi obligasi yang biasanya kan lebih hati-hati ya, lebih pesimis gitu setelah krisis. Nah, mereka jadi dominan banget suaranya waktu itu. Pandangan negatif ini yang mungkin bagus buat manajemen risiko di obligasi, secara nggak langsung ikut bikin narasi pesimis di pasar secara umum. Akibatnya, banyak investor saham yang udah babak belur gara-gara .com 2001, terus GFC 2008, jadi terlalu fokus sama berita makro yang jelek terus. Skeptis banget sama pemulihan. Ujung-ujungnya ya bisa ditebak, mereka malah ketinggalan awal booming teknologi yang gila-gilaan di tahun-tahun berikutnya. Nah ini nih bagian yang menurut saya paling menarik. Pengalaman lihat gimana psikologi pasar bisa ngalahin data. Ditambah dia juga punya mimpi lama pengen bangun sesuatu sendiri. Jadi entrepreneur gitu katanya. Si terinspirasi sama pendiri perusahaan teknologi yang sering dia analisis, akhirnya bikin Lee ambil langkah besar. Tahun 2014 dia tinggalin zona nyaman di JP Morgan, terus bikin perusahaannya sendiri, Fundstrat Global Advisors. Taruhan utama pas bikin Fundstrat ini sebenarnya cukup berani dan agak melawan arus ya pada masanya. Lee itu bertaruh kalau investor retail, investor individu biasa gitu bakal balik lagi main di pasar saham. Perlu diingat loh, antara 2009 sampai 2014 itu partisipasi retail rendah banget. Pasar dikuasai sama algoritma dan trading institusi frekuensi tinggi. Nah, Lee percaya kalau kondisinya bakal balik kayak era 90-an, waktu investor individu perannya lebih gede. Dia kayak pasang taruhan gitu kalau semangat investor individu ini bakal bangkit lagi. Visi Fundstrat jadi jelas kan? Nawarin riset pasar sekelas institusi gede, tapi dibikin lebih gampang diakses dan dimengerti sama audiens yang lebih luas. Termasuk penasihat keuangan sama investor perorangan. Dan ternyata taruhannya tuh nggak sia-sia. Terutama pas pandemi COVID-19 kemarin. Kita lihat kan fenomena generasi milenial yang tadinya dicap malas investasi atau takut pasar saham, tiba-tiba jadi melek finansial. Mereka masuk pasar rame-rame kayak dalam semalam gitu. Ini sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata generasi, ada polanya loh, menarik banget. Generasi yang gedenya pas depresi besar tahun 30-an, itu kan cenderung konservatif banget ya. Mereka hindari saham di tahun 50-an, 60-an. Milihnya obligasi, tapi malah rugi karena inflasi tinggi sama kebijakan pemerintah waktu itu. Terus generasi X kena sakitnya pas bubble.com pecah awal 2000-an. Nah, milenial ini yang dewasanya setelah GFC 2008 akhirnya nyebur ke pasar rame-rame pas 2020. Serunya lagi, mereka nggak cuma suka saham teknologi, tapi juga terbuka banget sama aset baru kayak kripto. Ngomongin kripto, ini juga bagian penting dari cerita Tom Lee nih. Gimana ceritanya dia akhirnya jadi pendukung Bitcoin. Awalnya nih, dia dengar soal Bitcoin itu di internal JP Morgan, lewat John Normand, kepala divisi falas waktu itu. Normand ini bahkan pernah nulis catatan singkat kalau Bitcoin punya potensi jadi mata uang. Padahal waktu itu nilai total jaringannya baru sekitar 20 miliar dolar. Kecil kan? Tapi Lee waktu itu cuek aja. Ya mungkin karena persepsi umum Bitcoin itu identik sama transaksi ilegal di dark web. Titik baliknya itu datang tahun 2017. Lee lihat harga Bitcoin meroket gila-gilaan. Naik 10 kali lipat cuma dalam beberapa tahun. Nah, yang bikin dia mikir beda itu, pengalamannya bertahun-tahun ngamatin saham teknologi.
Kenaikan harga secepat dan segede itu, apalagi buat aset yang punya karakter jaringan kuat, wah, ini bisa jadi sinyal ada sesuatu yang fundamental, bukan cuma gelembung biasa. Di sini konsep network effects atau efek jaringan jadi kuncinya. Gampangnya kayak nilai telepon atau medsos lah. Makin banyak yang pakai, makin berharga jaringannya buat semua orang. Nilainya naiknya eksponensial, bukan lurus-lurus aja. Oke, jadi berangkat dari hipotesis efek jaringan itu, Fundstrat langsung riset serius ya, sekitar 4 bulan. Mereka bikin white paper buat coba modelin valuasi Bitcoin. Modelnya ternyata lumayan simple loh, cuma pakai 2 faktor utama. Jumlah wallet atau dompet digital yang aktif, sama tingkat aktivitas transaksi per wallet itu. Hasilnya, Mengejutkan, model sesimpel itu ternyata bisa jelasin lebih dari 90% pergerakan harga Bitcoin sampai waktu itu. Iya, pendekatannya itu sebenarnya sejalan sama prinsip yang namanya hukum Metcalfe, yang intinya bilang kalau nilai sebuah jaringan itu sebanding sama kuadrat jumlah penggunanya. Cara ini juga mirip sama gimana pasar mulai coba nilai perusahaan medsos yang waktu itu juga lagi naik daun kan. Lee sama timnya itu udah biasa sama ide kalau bisnis digital bisa ciptain nilai ekonomi gede tanpa perlu punya aset fisik kayak pabrik atau barang. Nah, Bitcoin ini buat mereka ya kelanjutan logis aja dari fenomena ekonomi digital ini. Fundstrat akhirnya publikasiin laporan riset Bitcoin pertama mereka pas harga koinnya masih $1.000-an. Di laporan itu, pakai model efek jaringan tadi, mereka bikin proyeksi yang, wah kedengarannya gila banget waktu itu. Bitcoin bisa nyampe $25.000 di tahun 2022. Asumsinya apa? Ya kalau adopsi Bitcoin bisa nyampe setara 10% nilai pasar emas global, atau kalau jumlah penggunanya, wallet aktifnya itu naik signifikan. Terus gimana reaksi pasar pas laporan itu keluar? Wah, negatif banget, terutama dari klien-klien institusi mereka. Banyak yang marah, nggak nyaman gitu. Fundstrat dianggap promosiin aset digital yang katanya nggak punya nilai intrinsik dan masih sering dikaitin sama aktivitas ilegal. Ada beberapa manajer investasi hedge fund gede bahkan kabarnya sampai mutusin hubungan bisnis sama Fundstrat gara-gara laporan Bitcoin ini. Tapi, nah ini menariknya, Lee malah lihat reaksi keras ini sebagai sinyal bagus. Logikanya gini, kalau ada orang benci banget sama sesuatu tanpa argumen kuat, kemungkinan besar dia belum benar-benar riset mendalam soal itu. Reaksi emosional sering nutupin kurangnya pemahaman. oh iya, sebagai catatan tambahan nih, narasumber di wawancara aslinya kan Raoul Pal ya. Ternyata dia juga udah terlibat dan nulis soal Bitcoin dari 2013 loh. Bisa jadi laporan awal dari Palni ini yang dilihat John Norman JP Morgan yang akhirnya bikin ada diskusi awal soal Bitcoin di sana. Dunia investasi emang kadang sempit ya. Terus lantas, apa artinya semua ini buat ke depan? Gimana pandangan Tom Lee sekarang soal prospek pasar? Dari wawancara yang Anda kasih itu, secara umum sih dia kedengarannya optimis banget ya, bullish gitu. Ada beberapa pilar utama yang bikin dia optimis. Pertama, soal kebijakan fiskal nih. Dia lihat arah kebijakan pemerintah yang baru pas wawancara itu ya, kayaknya bisa bikin defisit anggaran Amerika Serikat lebih normal dalam jangka panjang. Ini dianggapnya positif buat stabilitas ekonomi. Kedua, dia ngerasa ada animal spirits lagi bangkit, semangat buat investasi, inovasi, ambil resiko gitu. Meskipun mungkin data survei kepercayaan konsumen belum menunjukin itu sepenuhnya. Buat dia, sentimen pasar modal sering duluan dibanding sentimen konsumen. Ketiga, nah ini faktor gede banget, dia lihat ada pendorong produktivitas masif yang baru mulai, yaitu kecerdasan buatan atau AI. Dan keempat, Bitcoin tetap jadi salah satu ide investasi favoritnya buat tahun itu. Bahkan dia perkirain Bitcoin bakal lebih bagus dari emas. Tapi kayaknya ada jangkar utama ya buat pandangan bullish jangka panjangnya dia, yaitu faktor demografi Amerika Serikat. Dia soroti kalau jumlah penduduk di usia produktif utama, umur 30-50 tahun, nah kelompok ini kan yang paling banyak konsumsi gede. Rumah, mobil, dorong inovasi dan investasi, itu jumlahnya terus naik loh di AS. Sejak sekitar 2009. Dan trennya makin positif sejak 2016. Betul. Dan kalau kita sambungin ke gambaran global, ini keuntungan struktural yang lumayan signifikan buat AS dibanding negara maju lain, kayak Jepang atau negara-negara Eropa, yang malah pusing karena populasi usia produktifnya menyusut. Situasi demografi AS yang unik ini, menurut Lee, menciptakan permintaan domestik yang kuat, dan juga permintaan global yang besar buat inovasi dan solusi teknologi dari perusahaan Amerika, terutama di AI yang dia sebut pekerja AI itu. Nah, kombinasi demografi yang bagus sama revolusi AI inilah
yang bikin dia lihat potensi siklus kenaikan pasar saham yang kuat banget di tahun-tahun ke depan. Menarik sih ini. Tapi gimana soal kekhawatiran yang mulai sering dibicarakan, soal potensi overbuilding AI, pembangunan pusat data gede-gedean, investasi gila-gilaan di pabrik chip, ada risiko nggak sih kita bangun kebanyakan dan kecepatan kayak bubble serat optik dulu pas era .com? Nah, soal ini Lee kayaknya nggak terlalu khawatir ya kalau bakal jenuh dalam waktu dekat. Dia pakai analogi dari siklus investasi industri biasa. Biasanya, investasi gede-gedean di sektor baru tuh bakal jalan terus sampai return on invested capital. Gampangnya, tingkat untung dari modal yang ditanam mulai jadi negatif. Artinya, investasi baru berhenti kalau tiap dolar tambahan yang dimasukin malah bikin rugi. Nah, saat ini menurut dia, model-model AI itu masih terus nunjukin peningkatan kemampuan yang signifikan seiring nambahnya daya komputasi sama data. Kita belum nyampe titik di mana nambah kapasitas itu udah nggak nambah manfaat lagi, malah rugi. Dia bahkan bandingin sama investasi swasta di China yang pernah nyampe 40% PDB bertahun-tahun sebelum akhirnya kelihatan tanda-tanda kelebihan kapasitas. Jadi kesimpulannya, landasan pacu buat investasi AI ini menurut dia masih panjang banget. Oke, jadi dari obrolan mendalam kita soal Tom Lee hari ini, ada beberapa benang merah penting nih yang bisa kita tarik ya. Pertama, pentingnya belajar dari sejarah pasar dan krisis buat nemuin pola, kayak teori retracement dia pas krisis 2008 itu. Kedua, soal keberanian ambil pandangan beda, ngelawan arus skeptisisme pasar, tapi ya tentu didukung analisis kuat. Ketiga, pentingnya paham kekuatan efek jaringan buat nilai aset baru kayak Bitcoin, nggak cuma pakai ukuran tradisional. Dan keempat, gimana faktor jangka panjang kayak demografi bisa jadi pendorong pasar utama yang sering kita lupain di analisis jangka pendek. Iya betul. Dan tentu saja, pandangannya yang optimis, tapi ada alasannya soal potensi AI, yang menurutnya masih tahap awal banget dari siklus investasi besar, meskipun udah ada yang mulai khawatir soal bubble. Kemampuannya nyambung-nyambungin titik dari berbagai bidang teknologi, keuangan, psikologi investor, sampai tren demografi jangka panjang, itu nunjukin banget kedalaman dan keluasan perspektifnya. Lantas, apa artinya ini buat Anda semua, pendengar kami? Mungkin ada satu pemikiran terakhir nih buat dibawa pulang. Lihat perjalanan Tom Lee, gimana caranya Anda bisa coba pakai kacamata yang sama untuk mencari nilai tersembunyi di sekitar Anda. Mungkin nilai dari situasi sulit, nilai dari ide yang diramehin orang, atau nilai dari tren teknologi baru kayak AI. Gimana Anda bisa terapkan ini di bidang yang Anda tekuni sekarang? Coba deh renungkan, apa ya Bitcoin atau chapter after chapter 11 berikutnya di bidang Anda yang mungkin sekarang lagi diabaikan sama pandangan orang banyak.